Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muada Dwi Lestari dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang apa itu bisnis, fungsi bisnis, dan tujuan bisnis. Yang pertama yaitu apa itu bisnis. Menurut Madura, pada tahun 2007, bisnis atau perusahaan adalah suatu usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Menurut Ebert dan Griffin, pada tahun 2015, bisnis atau basines adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba. Menurut Warren et al. Pada tahun 2005, perusahaan atau basines adalah suatu organisasi di mana sumber daya, input, seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output bagi pelanggan. Ada 3 jenis perusahaan yang beroperasional dalam menghasilkan keuntungan, yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur atau manufacturing business, yaitu badan usaha yang mengubah masukan atau input dasar menjadi produk yang dijual kepada konsumen. Yang kedua yaitu perusahaan dagang atau merchandising business, yaitu badan usaha yang tidak memproduksi suatu barang, namun usaha ini membeli produk dari perusahaan lain dan menjual kembali kepada konsumen di pasar. Yang ketiga yaitu perusahaan jasa atau services business, yaitu badan usaha yang menghasilkan jasa atau bukan produk atau barang untuk konsumen. Bisnis. Dalam bukunya, Heiser dan Render pada tahun 2016 menuliskan bahwa untuk menciptakan barang atau jasa, semua organisasi bisnis melakukan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasaran, menghasilkan permintaan atau penerimaan pesanan untuk sebuah produk atau jasa. Kemudian yang kedua, produksi atau operasional, yaitu menciptakan produk atau jasa. Kemudian yang ketiga yaitu keuangan dan akuntansi, pembayaran tagihan, dan pengumpulan barang. Menurut sumber lain yaitu Wikipedia, ada beberapa fungsi bisnis, di antaranya yaitu firm utility, merupakan fungsi produksi yang mana sebuah bisnis tersebut menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya seperti perusahaan furnitur dan juga perusahaan jasa keuangan. Kemudian yang kedua yaitu place utility, merupakan fungsi distribusi yang mana sebuah bisnis itu menyalurkan suatu barang maupun layanan atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga yaitu possessive utility, merupakan fungsi penjualan di dalam bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu time utility, merupakan fungsi penyimpanan serta juga pemasaran di dalam bisnis yang mana barang pada saat itu kurang bermanfaat, untuk nanti dikeluarkan saat barang itu lebih bermanfaat. Menurut Steinhoff di dalam bukunya yang berjudul The World of Business pada tahun 1979, ada 3 fungsi utama dari suatu bisnis. Yang pertama yaitu acquiring raw material, yaitu untuk dapat mencari bahan mentah. Yang kedua yaitu manufacturing raw materials into product, yaitu untuk dapat mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian yang terakhir yaitu distributing product to consumers, yaitu untuk dapat menyalurkan produk yang dihasilkan itu kepada konsumen. Yang ketiga yaitu tujuan bisnis. Tujuan utama dari seluruh bisnis ialah untuk bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi barang serta juga jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Berikut adalah beberapa tujuan dari bisnis. Yang pertama yaitu menyediakan barang atau jasa. Yang kedua yaitu mendapatkan keuntungan atau profit. Yang ketiga yaitu kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat yaitu menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu kemajuan atau pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu prestis atau prestasi. Pelaku dalam bisnis. Madura 2007 dalam bukunya menuliskan bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis yaitu A. Pemilik adalah seseorang atau lebih yang memiliki modal untuk menanamkan suatu investasi dalam suatu kegiatan bisnis atau pihak yang mendirikan suatu bisnis. B. Kreditur adalah lembaga keuangan atau individu yang menyediakan pinjaman. C. Karyawan adalah seseorang yang berhak mendapatkan upah atau kesejahteraan atas keterlibatannya dalam memberikan tenaga dan pikirannya kepada suatu bisnis atau perusahaan. D. Pemasok adalah pihak di luar perusahaan yang bersedia untuk menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kebutuhan operasional. E. Pelanggan adalah konsumen yang menikmati atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Agar pelanggan tetap setia, perusahaan juga harus mampu menawarkan atau memberikan pelayanan yang berkualitas. Etika bisnis. Ebert dan Griffin 2015 mendefinisikan etika adalah keyakinan tentang hal yang benar dan salah, atau hal yang baik dan buruk pada suatu tindakan yang berpengaruh terhadap orang lain. Etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh karyawan
terkait dengan pekerjaan mereka. David 2016 dalam bukunya menuliskan bahwa etika bisnis atau bisnis etik adalah prinsip-prinsip pelaksanaan dalam organisasi yang memandu pengambilan keputusan pelaku kegiatan ekonomi. Secara umum ada 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu 1. Rumah tangga. Rumah tangga merupakan entitas berbagai faktor produksi yang tersedia dan mendukung dalam perekonomian. Sumber daya yang dimiliki oleh sektor rumah tangga adalah tenaga kerja, tenaga pelaku, atau bisnis, dan modal. 2. Perusahaan merupakan organisasi yang didirikan, dikelola, dan dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan maksud untuk menghasilkan produk, barang, ataupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat. 3. Pemerintah merupakan lembaga atau badan-badan pemerintah yang bertugas untuk 1. Mengatur dan melakukan kegiatan ekonomi. 2. Mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam sektor perekonomian, seperti perbankan, investor, parlemen, dan sebagainya. 3. Mengembangkan prasarana ekonomi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan lapangan terbang. 4. Membuat kebijakan atau regulasi untuk pengaturan kegiatan perekonomian. Dan terakhir yang kelima, mengembangkan prasarana sosial, seperti institusi pendidikan, rumah ibadah, badan-badan penyelidik, dan sebagainya. Struktur pasar persaingan. Definisi pasar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pemilihan atas hak barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ada beberapa bentuk dari struktur pasar persaingan, yaitu A. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi ataupun optimal. Efisiennya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah 1. Perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Artinya suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Kemudian yang kedua, setiap perusahaan sangat mudah untuk keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar, artinya dengan banyaknya perusahaan di pasar akan menyebabkan perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah harga, ataupun dengan kata lain, apapun yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan seperti menaikkan dan menurunkan harga. B. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta ketentuan yang diperoleh melebihi normal. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip atau serupa. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, tidak dapat mempengaruhi penentu harga. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor yang mempengaruhi terwujudnya perusahaan atau pasar monopoli yaitu 1. Perusahaan monopoli memiliki sumber daya yang unik dan khusus. 2. Perusahaan monopoli dapat menikmati skala ekonomi. Ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintahan memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Organisasi bisnis. A. Perseroan terbatas. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memiliki persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturannya pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas memiliki 3 sumber modal, yaitu 1. Modal dasar, yaitu modal keseluruhan yang dimiliki oleh perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam anggaran dasar pasal 3. Yang kedua, modal ditempatkan, yaitu sebagian atau semua dari modal yang
Modal dasar yang sudah diperuntukkan dari pemilik modal pemegang saham tertentu, pasal 33. Yang ketiga, modal setor, yaitu modal yang telah diperuntukkan bagi setiap pemilik modal atau pemegang saham serta sudah disetor sepenuhnya, sehingga modal yang sudah masuk tersangkut ke dalam kas perseroan dapat digunakan untuk operasional perusahaan, pasal 33. Pasal 48 sampai pasal 53 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tertulis bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan oleh instan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya akan meneruskan materi tentang firma. Berikut berbagai macam isi tentang firma. Yang pertama, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, pasal 16, perseorangan firma adalah suatu perseorangan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Selanjutnya, cara mendirikan firma telah ditetapkan pada pasal 22-23 KUHD yang menyatakan bahwa perseorangan firma harus didirikan dengan akta autentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalnya terhadap pihak ketiga bila akta itu ada. Selanjutnya, para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan, Raad van Justice, atau pengadilan negeri daerah hukum tempat kedudukan perseorangan tersebut. Isi dari akta pendirian firma telah diatur dalam pasal 26 KUHD, yaitu harus membuat tentang yang pertama, nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para persero firma. Selanjutnya, pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseorangan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu. Dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu. Selanjutnya, menunjukkan para persero yang tidak diperkenankan berdatangan atas nama firma. Saat mulai berlakunya perseorangan dan saat berakhirnya. Yang terakhir, selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak ketiga terhadap para persero. Baiklah, materi selanjutnya, perseorangan komanditer atau komanditer Vennootschap atau CV. Yang pertama, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 19. Perseorangan komanditer didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Yang kedua, Ebert dan Griffin, 2015. Komanditer Vennootschap atau CV, sama dengan istilah persekutuan umum atau general partnership, yaitu bisnis dengan dua pemilik atau lebih yang bersama-sama mengelola perusahaan, mengemban tanggung jawab keuangan atas seluruh utang. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari persekutuan hal ini, yaitu yang pertama, kelebihan persekutuan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kemampuan untuk bertumbuh dengan bertambahnya bisnis dari bisnis baru dan tambahan dana atau modal. Yang kedua, bisa dibentuk hanya dengan memenuhi beberapa persyaratan hukum. Yang ketiga, persekutuan dimulai dengan suatu kesepakatan atau perjanjian antara 2 orang atau lebih sebagai bentuk dokumen pribadi.
Yang kedua, berikutnya, kelemahan persekutuan terdiri dari: yang pertama, kewajiban tidak terbatas. Setiap sekutu ikut menanggung seluruh utang yang dibebankan atas nama persekutuan. Yang kedua, persekutuan tidak bisa menikmati potensi bisnis dan berkelanjutan atau terus-menerus. Yang ketiga, sulitnya peralihan kepemilikan. Artinya, tidak ada sekutu yang bisa menjual aset atau perusahaan tanpa adanya persetujuan sekutu lainnya. Selanjutnya, materi tentang perusahaan patungan atau joint venture. Perusahaan patungan merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak. Perusahaan mendirikan suatu perusahaan baru. Joint venture dapat berupa kerjasama. Yang selanjutnya, poin F, yaitu badan usaha milik negara atau disingkat menjadi BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional. Berdasarkan demokrasi ekonomi, serta memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disingkat APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada perusahaan perseroan atau persero atau perusahaan umum perum serta perseroan terbatas lainnya. Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 dituliskan bahwa maksud dan tujuan pendirian badan usaha milik negara yaitu: yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya untuk penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang terakhir, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perorangan, atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Dalam pasal 5 Undang-Undang tahun 2012 disebutkan bahwa yang mendasari kegiatan koperasi keuangan menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi: yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengawasan oleh anggota dilaksanakan secara demokratis. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan berkoperasi. Yang terakhir ialah koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi.